Wajib videonya ya. Baterai jangan dimakan lah. Kalau habis nanti Pak ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya mau presentasi juga tentang what to do. Jadi yang pertama itu bagaimana saya di masa lalu. Saya sebelum bekerja di BRI Life, saya sebagai seorang sales juga. Sebelum pekerjaan ini ada pekerjaan sebelumnya di swalayan, menjual juga alat-alat di swalayan seperti sepeda, baju, bahkan grocery dan press. Dan di masa lalu juga saya itu orang yang kurang skill kalau menawarkan ke cici atau kok gitu di penjualan barang, dan kurang berani untuk tantangan kayak yang sekarang ini saya sudah lebih terlatih, yaitu jauh dari keluarga, ada di home base. Jadi saya dulu itu yang saya bisa bagi saya itu yang penting kerjanya di sekitar situ dekat dengan rumah. Dan ya kalau masa lalu itu saya masih mau dibilang karena pekerjaan juga yang belum pasti dan belum tetap, dan juga penghasilan yang masih kurang daripada sekarang. Kalau masa kini bersyukurnya itu saya sudah mempunyai pengalaman penjualan dan banyak skill yang berbeda. Sejak masuk ke BRI Life, saya dilatih untuk tadi yang kemarin kita itu materi untuk menggali kebutuhan nasabah secara emosional maupun dan skill-skill lainnya, itu saya bisa dapatkan di pelatihan-pelatihan. Dan juga yang kedua, yaitu tadi saya sudah bilang berani tantangan jauh. Jadi hari-hari ini saya sudah memiliki lebih keberanian untuk meskipun jauh dari home base, tapi bisa saya tetap bertahan dalam kondisi seperti itu. Dan yang itu juga penghasilan saya sudah lebih baik daripada yang kemarin dulu, dan pengalaman kerja di bank. Tentu ini yang sangat baru, saya bisa lihat dengan staf bank bagaimana pengalaman kerja di bank itu sendiri, dan juga bagaimana menjadi seorang penjual yang tidak ada barangnya. Kalau jual dulu saya ada barang, ini Pak kerjanya begini-begini. Kalau ini kita menjual yang tidak dipegang. Dan itulah yang saya dapatkan sekarang. Jadi menggali ataupun menawarkan sesuatu dalam bentuk asuransi atau jaminan jasa gitu. Masa depan, kalau menghendaki bisa punya tabungan yang lebih buat keluarga, bisa liburan keluarga yang sering. Jadi kalau dulu itu 1 tahun sekali, bisa mungkin itu pun harus berusaha sebaik mungkin. Kalau sekarang mungkin bisa lebih sering. Masa depan pekerjaan menetap dan terjamin, jadi masa depannya saya kalau nanti bisa tetap menjadi pegawai tetap, atau pokoknya di BRI Life itu bisa sudah kepastian untuk sampai seterusnya, itulah saya bisa dapat dan bisa lebih mencapai target dan membahagiakan keluarga di masa depan. Yang saya harus stop saya lakukan yaitu menghabiskan potensi untuk menabung dari sekarang. Kalau saya itu kadang yang masuk langsung habiskan juga, tidak, memang harus belajar lebih bisa mengontrol atau manage diri. Di area itu sering main game sampai larut malam, yang memang kalaupun pulang kantor sudah malam, kadang masih tambah lagi, jadi kurang, harus bisa memperhitungkan waktu juga. Yang ketiga, takut mencoba menaikkan case saat closing. Nah ini juga, kalau ini super kerjaan biasanya dulu kemarin-kemarin itu kita baik itu karena takut juga nanti tidak sama dengan kata-katanya staf bank atau RM yang bilang harus segini, itu jadi kita terbiasa dengan
pola itu. Semenjak belajar kemarin saya lebih dapat dia punya apa yang saya pengen lakukan berikut. Ketemu nasabah itu harus bagaimana supaya saya berani mau kasih naik dia punya angka ke premi. Yang terakhir stop kurang pede ya, merasa kurang atau paling kecil saat di Uker, karena memang dari live itu kayak apa ya, karena kan mereka yang kayak yang besar, jadi kita itu merasa aduh siapa saya kan. Kondisinya juga ada orang yang memegang pengaruh di Uker itu, yang memang sih pastinya begitu, tapi namanya mau bekerja bisnis kita harus berani, pede, bahkan harus bisa mendekati orang yang punya jabatan, bos-bos, bahkan nanti sampai keluar ketemu orang pemerintah. Kalau itu saya harus stop. Mulai hari ini saya harus belajar berani dulu, pede, dan mengasah diri supaya saya tidak terbatas dia punya bisnis itu sampai di situ saja, tapi mungkin saja bisa sampai di kalangan yang lebih besar. Continue doing. Yang harus saya lakukan itu saya harus lebih sering nonton reels asuransi. Ini saya terbiasakan, menambah pengetahuan, banyak belajar skill bicara. Tentu modal satu-satunya untuk bisa closing dan bisa mempunyai peningkatan itu adalah skill bicara. Rajin olahraga supaya saya badannya bisa fit sampai seterusnya. Banyak membaca dan untuk menambah pengetahuan, jadi tidak cuma seputar-seputar yang kemarin, harus tambah lagi. Yang terakhir menambah relasi dan skill lainnya. Jadi kalau menghendaki bisa terus menerus, saya bisa asah lagi skill-skill yang lebih di dalam diri saya. Dan yang akan saya start untuk lakukan lagi mulai dari sekarang, melatih diri untuk nasabah-nasabah banking hall, untuk skill closing, memakai teknik money, teknik-teknik emosional yang kemarin itu, pendekatan emosional. Yang kedua melatih senyum dan bicara di depan kepada nasabah supaya bisa mendapatkan emosional yang lebih baik. Yang ketiga membuat plan target yang ingin saya capai 1 tahun ke depan. Terus ini yang saya harus lakukan, yaitu mengoreksi setelah saya planning itu jadi nggak. Kalau cuma planning terus nanti batal, saya harus koreksi lagi. Selanjutnya selalu optimis dan pantang menyerah, selalu mencoba. Ya kalau gagal untuk meng-closing, terutama nasabah-nasabah yang banking hall, saya sering garap itu dari semenjak masuk, mau itu di Kota Bagu, di Tahuna atau di Manado. Meskipun gagal pernah hampir tapi di saat itu saya terus mau mencoba, dan itu yang saya harus terus lakukan dari sekarang. Target achievement saya yaitu naik grade dari intermediate ke achieve atau jadi TP. Itu planning saya ke depan. Dan yang lebih besar itu jalan-jalan keluarga sampai ke luar negeri, kalau mendaki, membeli kendaraan keluarga, tabungan emas atau dana darurat yang lebih lagi, penghasilan tetap 2 digit, dan anak saya bisa masuk sekolah yang lebih baik. Anak saya masuk sekolah yang terbaik. Support system ya istri saya, anak saya, dan teman-teman. Oke, terima kasih. Kata-kata saya untuk hari ini seperti yang saya kop juga dari Coach sudah bilang kemarin, masa depan kita itu ditentukan apa yang kita lakukan hari ini. Tidak akan menjadi sesuatu besar kalau apa yang kita lakukan hari ini tidak sesuatu yang baru atau lebih lagi daripada yang kemarin. Jadi ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini dan selalu bersyukur dan menyerah. Oke, terima kasih. Thank you, kasih applause dulu dong buat Roy. Terima kasih banyak Roy ya. Ya, benar ya teman-teman.